Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Oto, berjumpa lagi di channel saya, channel Taufik Fajar Irawan, channel tentang seputar dunia pendidikan dan otomotif. Baik sahabat Oto, pada video kita kali ini nanti kita akan bersama-sama belajar tentang cara kerja dari motor starter tipe reduksi. Ya, langsung saja sahabat Toto. Pada video terlihat bagian-bagian motor starter tipe reduksi, di mana di sini ada sebuah baterai, kemudian kunci kontak. Ini adalah terminal 50, kemudian ini terminal 30, dan ini adalah terminal C. Selanjutnya, sama juga dengan starter tipe konvensional, pada starter tipe reduksi ini juga ada kumparan hole-in coil, kemudian kumparan pull-in coil, ya pull-in coil yang sebelah kanan terminal 50, hole-in coil yang sebelah kiri terminal 50. Kemudian ada fill coil, ada sikat positif, ada sikat negatif, komutator, dan juga armatur. Nah, untuk plunger sendiri ini ada di sebelah sini, ini adalah plungernya. Nah, yang atas adalah armatur. Ya, ini ada sedikit konstruksi yang agak berbeda antara starter tipe konvensional dan starter tipe reduksi. Kemudian ini ada kontak plate-nya ya, sahabat Toto. Kemudian ini adalah gigi pinion dan ini adalah ring gear atau flywheel-nya. Nah, setelah sahabat Toto mengetahui bagian-bagian dari motor starter tipe reduksi, kita langsung masuk pada cara kerja motor starter reduksi pada saat kunci kontak posisi ST. Pada saat kunci kontak posisi ST, arus akan mengalir dari terminal positif baterai, kemudian melewati kunci kontak, ya dari kunci kontak masuk ke terminal 50, kemudian dari terminal 50 ini nanti akan dibagi baik menuju ke kumparan hole-in coil dan kumparan pull-in coil. Kita mulai dari kumparan hole-in coil dulu, sahabat itu. Ya. Dari kumparan hole-in coil nanti adalah terakhir menuju ke massa. Nah, tentu sebuah kumparan di aliran listrik, maka kumparan itu akan menjadi magnet nanti, sahabat itu. Kemudian arus juga mengalir ke kumparan pull-in coil. Ya. Dari kumparan pull-in coil arus diteruskan menuju ke terminal C. Dari terminal C kemudian menuju ke fill coil. Dari fill coil menuju ke sikat positif. Dari sikat positif menuju ke komutator. Kemudian menuju ke armatur. Kembali ke komutator lagi, sikat negatif, dan kemudian berakhir di massa. Karena kumparan pull-in coil dan kumparan hole-in coil ini sama-sama arah arusnya, maka kemagnetannya menjadi besar dan mampu menarik plunger sehingga gigi pinion justru nanti bergerak ke depan atau ke sebelah kiri, sahabat itu. Nah, sahabat Toto, sebelum kita lanjutkan cara kerja starter reduksi pada saat gigi pinion nanti berkaitan, di sini sahabat Toto bisa diskusi terlebih dahulu. Yang pertama, kemana saja arus yang mengalir pada saat kunci kontak posisi ST tadi, sahabat Toto. Yang kedua, jelaskan peristiwa apa saja yang terjadi pada saat kunci kontak posisi ST. Dan yang ketiga, saat gigi pinion bergerak maju, apakah pinion juga akan bergerak secara lambat? Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Ya, itu bahan diskusinya, sahabat Toto. Selanjutnya kita masuk ke cara kerja saat kunci kontak nanti berkaitan penuh, sahabat Toto. Nah, ini kita ulang sedikit tadi saat kunci kontak posisi ST seperti ini, sahabat Toto. Nah, alirannya ini nanti adalah aliran arus yang masih rendah sehingga armatur gerakannya menjadi lambat ya, masih lambat sehingga memungkinkan gigi pinion nanti bisa terhubung dengan flywheel dengan lembut. Nah, ini terlihat gerakannya ketika gigi pinion masuk ke flywheel, sahabat itu. Baik, ini saya lakukan ya, sahabat itu ya, animasinya. Ya, terlihat sahabat itu.
Ya, saya ulangi. Ya, saya ulangi ya sahabat tutu. Nah, seperti ini. Ini adalah proses masuknya gigi pinion ke flywheel. Ya, terlihat sahabat tutu prosesnya. Nah, kemudian pada saat gigi pinion berkaitan, terlihat bahwa di sini main kontak atau kontak plate-nya ya, ini menghubungkan terminal 30 dengan terminal C sahabat tutu. Sehingga arus yang besar nanti akan langsung mengalir dari terminal positif baterai, kemudian menuju terminal 30, kemudian kontak plate, menuju ke fill coil, dari fill coil kemudian menuju ke sikat positif, menuju ke komutator, armatur, kembali ke komutator lagi, sikat negatif, dan berakhir nanti di massa. Nah, tentu karena arus yang besar masuk dari terminal 30 ke terminal C secara langsung, maka arus yang besar ini menyebabkan putaran motor starter ini menjadi cepat, sehingga gigi pinion mampu memutar flywheel. Di saat yang bersamaan, arus yang menuju ke kumparan pull-in coil di sini, ya ini akan hilang sahabat itu. Ya, dia akan hilang karena arus langsung dari terminal 30 ke terminal C. Ya. Namun, arus yang menuju ke kumparan hold-in coil ini masih ada sahabat itu. Dia masih mengalir dari kunci kontak ke terminal 50, kemudian ke hold-in coil dan massa. Nah, apa fungsinya? Fungsinya di sini adalah untuk mempertahankan gigi pinion ini supaya tetap menempel pada flywheel, sehingga dia tidak mundur ya sahabat itu, sehingga mampu memutar flywheel. Nah, ini adalah cara kerja saat gigi pinion berkaitan penuh sahabat itu. Nah, setelah memahami cara kerja saat gigi pinion berkaitan penuh, sahabat itu bisa melakukan diskusi. Yang pertama, jelaskan peristiwa apa yang terjadi saat gigi pinion sudah berkaitan dengan flywheel sahabat Toto. Yang kedua, benarkah saat pinion sudah berkaitan medan magnet pada pull-in coil ini hilang? Nah, jelaskan jawaban Anda dan mengapa hal tersebut dapat terjadi. Ya, soal nomor 3, sebagai bahan diskusi, benarkah saat pinion sudah berkaitan, medan magnet pada hold-in coil masih tetap ada? Nah, jelaskan jawaban Anda dan mengapa hal tersebut dapat terjadi. Ya, itu adalah bahan diskusi pada saat cara kerja starter reduksi saat pinion berkaitan penuh. Ya, ini tadi ya, saat pinion masih berkaitan. Nah, selanjutnya jika mesin sudah hidup, maka kunci kontak harus kita lepas dan nanti kunci kontak akan kembali ke posisi IG ya atau on. Ya, seperti ini. Ya, masih sama ya sahabat Toto ya. Yang membedakan di sini pada hitungan beberapa detik tentu masih menyala ya mesin karena ada aliran arus yang dari terminal 30 menuju ke terminal C. Nah, kemudian dari terminal C ini justru arus akan mengalir ke kumparan pull-in coil. Ya. Kemudian dari kumparan pull-in coil ini arus yang masuk pertama arusnya turun ya ke bawah ya sahabat itu ya arahnya. Ya, terlihat tadi arahnya ke bawah. Sedangkan yang menuju ke kumparan hold-in coil arahnya nanti ke atas. Ya, kita mulai ke hold-in coil ini arah arus sudah ke atas. Nah, maka terjadi perbedaan arah arus yang masuk ke kumparan pull-in coil dan hold-in coil, di mana nanti endingnya menuju ke massa. Karena terjadi perbedaan tersebut, maka terjadilah proses yang dinamakan dengan demagnetisasi atau saling meniadakan kemagnetan yang ada pada kumparan tersebut. Nah, maka kemagnetannya menjadi hilang dan pegas pengembali ini nanti akan bekerja menyebabkan ya gigi pinion akan kembali ke posisi semula. Nah, ini ya gigi pinion kembali ke posisi semula. Ya, seperti ini sahabat itu. Nah, ini adalah proses saat kunci kontak kembali ke posisi G atau on. Ya. Lihat ya di sini ya, kontak plate juga sudah tidak menghubungkan antara terminal 30 dan terminal C, sehingga arus sudah sama sekali tidak ada yang
mengalir, baik melalui kunci kontak sudah tidak ada maupun yang menuju langsung ke terminal 30 sudah tidak ada. Nah, demikian tadi cara kerja saat kunci kontak kembali ke posisi on atau IG, sahabat Toto. Baik, sahabat Toto, setelah sahabat Toto memahami cara kerja starter reduksi pada saat kunci kontak kembali ke posisi on atau IG, sebagai bahan diskusi yang pertama, sahabat Toto tentu saat kunci kontak kembali ke posisi IG atau on tadi, semua arus ke sistem starter langsung terhenti. Apakah hal tersebut benar? Yang kedua, jelaskan mengapa terjadi demagnetisasi pada solenoid. Ya, tadi terlihat ada proses demagnetisasi ya pada solenoid. Mengapa hal tersebut dapat terjadi, sahabat Toto? Dan yang ketiga, saat kunci kontak kembali ke posisi IG, plunger akan bergerak dan mendorong pinion maju melalui drive lever. Benarkah pernyataan tersebut? Mengapa hal tersebut dapat terjadi, sahabat Toto? Nah, setelah sahabat Toto berdiskusi dari ketiga cara kerja tadi, kita review sedikit. Yang pertama, cara kerja saat kunci kontak posisi ST ya sahabat Toto ya. Kita review sedikit agar semakin memahami proses cara kerjanya. Tadi saat kunci kontak posisi ST, arus mengalir dari terminal positif baterai menuju ke kunci kontak, kemudian ke terminal 50. Dari terminal 50 ini arus dibagi menjadi dua, yang satu menuju ke kumparan hold-in coil. Ya, ini kumparan hold-in coil berakhir di massa. Nah, ini yang menyebabkan kumparan hold-in coil menjadi magnet ya sahabat Toto. Dan yang satunya arus mengalir ke kumparan pull-in coil. Arah arus yang mengalir dari kumparan pull-in coil dan hold-in coil ini sama ya, sama-sama dari bawah, sehingga justru saling menguatkan kemagnetan. Dari kumparan pull-in coil, arus mengalir ke terminal C, ya, dari terminal C kemudian menuju ke fill coil, dari fill coil menuju ke sikat positif, dari sikat positif menuju ke komutator, dari komutator dilanjutkan ke armatur dan kembali ke komutator lagi, kemudian ke sikat negatif, dari sikat negatif arus diteruskan menuju ke massa. Nah, di sini kontak plate nanti akan tertarik ke kanan ya. Nah, sehingga nanti akan menghubungkan terminal C dengan terminal 30. Plunger di sini, plunger yang ini ya. Plunger ini nanti justru akan mendorong gigi pinion untuk bisa berhubungan dengan flywheel. Nah, ini ya. Ini plunger. Plunger ini justru nanti akan mendorong gigi pinion ini untuk bisa berhubungan dengan flywheel. Kemudian karena arus yang masuk menuju terminal 50 ini arusnya masih kecil, maka proses putaran masuknya pinion ke flywheel ini dapat berjalan dengan halus ya, karena berputarnya masih lambat. Begitu sahabat itu. Kemudian setelah masuk gigi pinion ke flywheel, maka kontak plate ini akan menghubungkan terminal 30 dan terminal C. Arus yang besar akan mengalir dari positif baterai menuju terminal 30 kontak plate, kemudian terminal C ke fill coil, dari fill coil ke sikat positif, dari sikat positif ke komutator, kemudian ke armatur, dari armatur kemudian menuju ke komutator kembali, kemudian sikat negatif dan menuju ke massa. Tentu di sini arus yang besar masuk sehingga mampu memutar armatur ini dengan lebih cepat. Nah, gigi pinion otomatis juga berputarnya lebih cepat, mampu menggerakkan flywheel. Begitu sahabat itu. Kemudian setelah berkaitan penuh, pada hitungan detik itu arus yang menuju ke kumparan pull-in coil ini hilang. Karena arus langsung bypass dari terminal 30 ke terminal C sahabat itu. Ya, hilang ya. Namun arus yang menuju ke kumparan hold-in masih ya, karena disuplai dari kunci kontak ke terminal 50 kemudian hold-in coil. Hal ini berfungsi untuk menjaga kemagnetan agar pinion ini tetap terhubung dengan flywheel. Nah, dia jadi tidak kembali ya, tetap terhubung sehingga mampu menggerakkan flywheel. Nah, setelah
mesin mampu dihidupkan, maka kunci kontak dilepas dan kunci kontak kembali ke posisi IG atau on. Ya, ini berarti sudah tidak ada arus yang menuju ke sini ya. Arus justru mengalir dari terminal C, kemudian menuju ke kumparan pull-in coil. Arah arusnya ke bawah ya tadi ya, yang menuju ke kumparan pull-in coil. Ya, ini. Dan arus juga diteruskan menuju ke kumparan hold-in coil. Ya, arusnya justru ke atas. Ya. Maka arah arusnya yang berbeda ini dan berakhir di masa ini akan menyebabkan terjadi proses demagnetisasi atau saling meniadakan kemagnetan. Ya, justru magnetnya hilang dan pegas itu nanti akan kembali sehingga gigi pinion nanti akan ketarik menuju ke kanan kembali. Pinion ini akan kembali kanan ya. Lunyer juga akan kembali. Ya, seperti ini. Nah, lihat ya. Ketika proses ini sudah kembali, maka terminal 30 dan terminal C sudah tidak terhubung. Maka tidak ada arus yang menuju ke kunci kontak maupun yang menuju ke terminal 30. Proses starter selesai. Demikian sahabat Toto cara kerja dari starter tipe reduksi. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih dan salam sahabat Toto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.